Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 4 ayat 28-29 demikian. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Saudara-saudara sekalian, manusia gampang sekali berubah. Itulah yang terjadi dengan para pendengar Tuhan Yesus. Dari mulai kagum, membenarkan, memuji, sampai akhirnya marah, bahkan berusaha membunuh dia. Mereka berbuat demikian karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka. Bukankah Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret? Mengapa bukan Nazaret yang menjadi kota pertama yang dilayani? Mengapa justru Kapernaum? Saudara, Tuhan Yesus yang tahu apa yang mereka pikirkan bukannya memberi argumentasi yang bisa memuaskan mereka, melainkan justru mengatakan hal-hal yang walaupun benar, tapi membuat mereka tersinggung. Dia berkata dengan terus terang bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Pada zaman Elia, ketika di Israel tidak turun hujan selama 3,5 tahun sehingga menimbulkan bencana kelaparan, Elia tidak diutus Tuhan kepada salah seorang janda di Israel, tetapi kepada seorang janda di Sarfat yang adalah wilayah bangsa lain. Demikian juga pada zaman Elisa, tidak ada seorang pun dari antara umat Israel yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Tetapi Naaman, orang Syria itu justru disembuhkan. Saudara, bagi orang Yahudi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu merupakan sindiran yang sangat menyakitkan. Sebab mereka selalu berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya umat yang dikasihi Allah, dan bangsa-bangsa lain itu kafir yang tidak mungkin mendapat kemurahan Allah. Padahal Tuhan Yesus menyatakan kebenaran tersebut bukan untuk menyindir, tetapi untuk membalikan pola pikir mereka yang berdosa itu. Jika mereka mau menerimanya dengan tulus dan bertobat, maka mereka akan diselamatkan dari murka Allah. Sayangnya, mereka justru menjadi sangat marah dan berusaha membunuh Tuhan Yesus. Saudara, apakah kita pernah tersinggung ketika mendengar khotbah? Sadarkah bahwa itu adalah momen Tuhan untuk menyatakan kebenaran mengenai hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita? Agar kita menyadari keberadaannya, mengakuinya dengan tulus dan jujur, serta bertobat. Dengan demikian kita diselamatkan dari kehancuran yang tidak perlu. Namun jika kita justru menjadi marah, apalagi kemudian membenci si pengkhotbah, maka kita akan semakin terbelenggu di dalam dosa-dosa kita. Karena itu, mari kita waspada terhadap hati kita sendiri. Daripada menjadi marah, lebih baik kita datang kepada Tuhan, mencurahkan rasa ketersinggungan kita kepadanya, berdiam diri di hadapan Tuhan dan menunggu sampai Dia menyatakan kebenarannya mengenai hati kita. Jika memang benar, marilah kita mengakuinya dengan tulus dan jujur agar kita mendapatkan pengampunan Tuhan dan bertumbuh di dalam kekudusan. Tapi jika tidak benar, mengapa harus tersinggung? Sesungguhnya, kondisi tersinggung adalah momen penting untuk dimurnikan. Melewatkan momen tersebut adalah kerugian besar. Karena itu, mari kita senantiasa bersikap bijak dalam menghadapi segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin.